Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Walid. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara menggunakan gerund. Nah, langsung saja kita mulai materinya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gerund, mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu apa sih definisi gerund? Nah, jadi gerund adalah kata kerja yang ditambah dengan ing atau verb plus ing dan berfungsi sebagai kata benda. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari gerund. Baiklah, yang pertama yaitu gerund berfungsi sebagai subjek. Berarti gerund tersebut sebagai pelaku dalam kalimat. Contohnya itu adalah writing makes me happy. Menulis membuat saya bahagia. Nah, kata writing di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian make sebagai kata kerja. Kemudian me sebagai objek, sedangkan happy sebagai komplementnya. Yang kedua yaitu gerund berfungsi sebagai objek. Contohnya, I like writing. Saya suka menulis. I itu sebagai subjek. Like itu sebagai kata kerja atau verb, dan writing sebagai gerundnya atau sebagai objek yang dikenai kerjaan. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai komplement atau sebagai pelengkap di dalam kalimat. Contohnya nih, my hobby is dancing. Nah, dancing ini merupakan komplement di dalam kalimat ini. My hobby itu sebagai subjek, is merupakan kata kerja atau verbnya, sedangkan dancing merupakan komplementnya atau pelengkap dari kalimat my hobby is. Kemudian penggunaan gerund yang keempat adalah digunakan setelah preposition atau kata depan. Nah, preposition itu ada in, at, without, on, after, before, of, from, about, by, with, between, among, dan yang lainnya. Nah, contoh penggunaannya itu yang pertama adalah I'll drop all the way without stopping. Nah, di sini ada kata without yang merupakan preposition atau kata depan. Kemudian diikuti dengan kata gerund atau kata benda. Kemudian contoh yang kedua, I am interested in studying English. Saya tertarik dalam mempelajari bahasa Inggris. In ini merupakan kata depan atau preposition dan studying merupakan gerund atau kata benda. Kemudian penggunaan gerund yang kelima adalah possessive adjective. Possessive adjective itu menunjukkan kepunyaan. Menunjukkan kepunyaan dalam arti berfungsi sebagai kata sifat. Fungsi kata sifat itu sendiri berfungsi menjelaskan kata benda. Nah, gerund kan merupakan kata benda. Jadi, setelah kata possessive adjective, dia bisa diikuti oleh gerund. Contoh penggunaannya itu adalah her coming makes me glad. Her itu merupakan possessive adjective dari subjek she. Kemudian diikuti kata benda ataupun gerund coming. Make itu kata kerja atau verb, kemudian me itu objek, kemudian glad itu adalah komplementnya. Penggunaan gerund selanjutnya adalah after G2 VBC. Apakah ini? Ini merupakan kata-kata yang saya singkat supaya lebih mudah dalam menghafalkannya. Apa saja sih kata-kata yang termasuk dalam G2 VBC? Yang pertama yaitu get used to, yang artinya terbiasa. Object to, yang artinya menolak. Kemudian
look, kemudian look forward to yang artinya mengharap, be used to yang artinya terbiasa, be accustomed to yang artinya terbiasa, dan yang terakhir confess to yang artinya mengaku. Saya jelasin di sini, kata be di sini bukan merupakan be, tapi dia itu to be. Jadi bisa saja di sini itu is used to. Setelah teribisi, ini ada juga penggunaan be used to plus verb ing. Contohnya itu I am used to sleeping with my father. Saya terbiasa tidur bersama ayah saya. Sedangkan kata used to yang tanpa diawali be atau to be di depannya itu tidak diikuti dengan verb ing, tapi diikuti dengan bare infinitive atau kata kerja yang pertama. Contohnya I used to sleep with father. I think enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.